Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Salat di masjid atau salat sendiri? Mari kita cek atau kita kupas bagaimana keuntungan salat di masjid, sehingga nanti kita bisa putuskan mau salat di masjid apa salat sendiri, di rumah lah, di kantor lah, di pasar lah. Mari kita bandingkan. Yang pertama dari sisi pahala, salat yang berjamaah di masjid itu pahalanya unggul, lebih banyak 27 kali lipat daripada salat sendiri. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 70 wa 20 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama, lebih baik, lebih banyak pahalanya 27 kali lipat daripada salat sendiri di rumahnya atau di mana terserah. Jadi keunggulannya adalah 1:27. Kita ambil permisalan begini. Kalau ada orang salat jamaah di masjid selama 1 tahun, rutin 1 tahun, maka pahalanya akan mengungguli orang yang sholat di rumahnya selama 27 tahun. Nah, lihat kan, 1 tahun berbanding 27 tahun. Dan orang yang rutin sholat berjamaah di masjid selama 10 tahun, pahalanya akan mengungguli orang yang sholat di rumahnya 270 tahun. Ada yang sudah pernah sholat di rumah selama 270 tahun, padahal umurnya saja tidak sampai ratusan tahun. Itu yang pertama. Jadi rugi sekali orang yang memilih sholat sendiri daripada sholat berjamaah. Atau kalau bisa hitungan harian, misalkan kita jualan beras lah atau jualan apa, keuntungannya 1 hari 5.000. Tetapi di tempat lain kita bisa untung 1 hari 27.000. Pilih mana coba? Tentunya kita akan memilih yang 27.000 daripada yang untung sehari 5.000. Jadi satu alasan ini sebenarnya sudah cukup untuk membuat kita semangat sholat berjamaah. Betapa ruginya 10 tahun banding 270 tahun. Yang kedua, jika kita berangkat ke masjid, langkah-langkah kaki kita itu dihitung oleh Allah. Langkah kaki kita dihitung sebagai pahala, ditinggikan derajatnya, dihapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Jadi semakin jauh rumah kita dari masjid, semakin jauh langkah kita, semakin banyak langkah kita ke masjid, maka semakin banyak kebaikan yang kita peroleh. Karena Allah itu sangat menghargai upaya hamba untuk mendekatinya. Allah menghargai langkah-langkahnya. Bagaimana dengan naik kendaraan? Allah pasti akan menghitung. Naik kendaraan sekalipun, Allah akan menghitung bagaimana upayanya dia untuk datang ke masjid sholat berjamaah. Yang ketiga, orang yang sholat berjamaah di masjid, tandanya dia itu sholatnya di awal waktu. Dan sholat di awal waktu itu salah satu amal yang paling disukai Allah. Jadi amal yang paling disukai Allah diantaranya adalah sholat di awal waktu. Karena orang yang sholat di awal waktu, tandanya dia itu cepat menjalankan perintah. Jadi memang seperti itu. Kita pun sebagai atasan, kalau kita punya bawahan, punya karyawan, diperintah kok nanti-nanti, diperintah kok menunda-nunda, itu seolah-olah itu karyawan, itu bawahan itu tidak menghargai, tidak menghormati, tidak ngajeni atasan. Sama orang tua yang perintah anaknya langsung mengerjakan, anaknya siap-siap mengerjakan, itu artinya anak yang menghormati orang tua. Bawahan yang ketika diperintah itu langsung siap segera, itu bawahan yang sangat menghormati atasan. Dan itu hasilnya adalah dia akan dicintai oleh pemberi perintah. Sama, kalau kita sholat berjamaah di masjid, artinya kita menghormati Allah,
kita mengagungkan Allah, kita menghormati perintah Allah. Hasilnya ya Allah akan mencintai kita, karena kita juga sangat mencintai Allah, menghormati Allah. Jadi sholat di awal waktu berjamaah di masjid itu tanda kita memuliakan Allah, menghargai Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Yang ketiga. Yang keempat, masjid itu apa sih? Masjid itu kan tempat yang paling mulia, tempat yang paling dicintai Allah. Masjid itu adalah rumahnya Allah, rumah di mana nama Allah diagungkan, nama Allah disembah, nama Allah diingat. Di dalamnya kita baca Quran, di dalamnya kita sujud, ruku, di dalamnya kita betul-betul bertakbir memohon pada Allah. Jadi kalau kita bertamu ke rumahnya Allah, Allah pasti akan menyuguhi sesuatu untuk kita. Apakah barokahnya, rahmatnya, ampunannya, cintanya, surganya. Karena tidak mungkin seorang tamu tidak disuguhi. Kita saja kalau kedatangan tamu kan tidak mungkin kita nggak menyuguhi apa-apa. Sama, kalau kita sering bertamu ke rumahnya Allah, Allah akan ingat nama kita, Allah akan memberikan kita sesuatu di dunia maupun di akhirat. Jadi yang keempat ini penting sekali, yaitu bolak-baliknya kita bertamu dan berkunjung ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Baik subuh, kemudian duhur, asar, maghrib, isya. Yang keempat. Yang kelima, kesempurnaan sholat kita. Kesempurnaan sholat kita itu akan lebih sempurna jikalau kita berjamaah bersama imam. Karena apa begini? Kan diantara kita tidak sama ya kemampuan bacaan Qur'annya, kemampuan sholatnya, kemampuan rukun sunnahnya sholat kan tidak sama pendidikan kita. Makanya kita berharap dengan kita sholat bersama imam, sholat kita lebih bagus, sholat kita lebih sempurna, bacaan kita lebih bagus daripada kalau kita sholat sendiri. Dan sholat di masjid lebih sempurna dari sisi suasana, karena di masjid kan tidak terdengar ada suara televisi, tidak terdengar ada suara macam-macam. Berbeda kalau kita sholat di rumah, ada suara televisi, ada suara macam-macam, suara musik. Sangat berbeda kalau kita lakukan sholat kita di masjid. Yang keenam, orang yang sholat ke masjid rutin, itu artinya dia orang mukmin, orang yang beriman. Sedangkan orang yang jarang ke masjid, jarang sholat ke masjid, itu artinya dia orang munafik. Karena orang yang bolak-balik ke masjid, apakah subuh, apakah isya, apakah semua waktu-waktu sholat, dia itu menunjukkan dia orang beriman. Sedangkan orang yang tidak kuat untuk melaksanakan sholat subuh dan sholat isya berjamaah, artinya dia orang munafik. Ya kan? Jadi orang beriman itu dibuktikan dengan cara bolak-baliknya dia ke masjid untuk sholat berjamaah. Jadi kalau kita menginginkan sebagai orang mukmin, ya ayo ke masjid, karena tidak akan mungkin masuk surga kecuali dia beriman. Bagaimana dengan munafik? Ya munafik itu punya tanda diantaranya ogah-ogahan ketika berangkat untuk sholat, ketika sholat sedikit sekali mengingat Allah, dan orang munafik itu paling berat untuk sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Yang ketujuh mendapatkan peluang untuk dibebaskan dari api neraka dan dari sifat munafik, di mana Rasulullah mengabarkan orang yang bisa takbiratul ihram bersama imam ya selama 40 hari 40 malam, Allah akan berikan dia 2 kebebasan. Yang pertama, bebas dari sifat munafik. Yang kedua, bebas dari api neraka. Apa kita tidak ingin terlepas dari ancaman api neraka? Apakah kita tidak ingin bebas dari api neraka? Apakah kita tidak ingin diri kita dibersihkan dari sifat munafik? Maka berambisilah untuk bisa selalu takbiratul ihram bersama imam. Dan itu adanya di mana? Ya di masjid, karena imam memimpin sholatnya di masjid. Jadi itulah tadi 7 hal yang membuat kita harus memilih sholat di masjid. Banyak sekali sebenarnya keuntungan lain yang jika kita tekuni sholat berjamaah di masjid membuat kita betul-betul beruntung dunia akhirat. Jadi rugi sekali kalau kita masih memberati diri kita sholat di rumahnya. Dan sholat di masjid itu nanti juga ada amin ya, amin bersama imam, dimana kalau amin kita bebarengan dengan malaikat, aminnya malaikat, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Itu yang kemudian juga
datangnya kita memenuhi panggilan azan itu menunjukkan kita itu orang yang taat, menunjukkan kita itu orang yang siap dipanggil oleh Allah, siap gitu. Karena kalau Allah memanggil, kalau kita tidak menyaut, kita tidak datang, itu kan tandanya kita kurang taat sama Allah. Ya samalah kalau kita memanggil seseorang kemudian dia nggak nyaut, nggak menimpali, nggak datang, berarti orang itu meremehkan kita, sangat meremehkan. Jadi hati-hati, kita meremehkan siapa? Meremehkan Allah. Kalau kita tidak menyahut dan tidak mendatangi panggilan azan, itu meremehkan Allah. Jadi hati-hati daripada tidak menyahut panggilan Allah. Maka ayolah teman-teman, perhatikan betul sholat kita, usahakan laksanakan di masjid. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.